Halo semuanya, perkenalkan saya Putunia Kayanti dari kelas 2 DMBI nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perpajakan. Materi yang saya paparkan yaitu bab 2, yaitu pajak penghasilan umum, bab 3 yaitu pajak penghasilan pasal 21 dan 26, bab 4 yaitu pajak penghasilan pasal 22, bab 5 yaitu pajak penghasilan pasal 23, dan yang terakhir bab 6 yaitu pajak penghasilan pasal 24. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu pajak penghasilan umum. Dasar hukum pajak penghasilan umum. Undang-Undang PPH mengalami 3 kali perubahan, yaitu yang pertama UU nomor 7 tahun 1991, kemudian berubah menjadi UU nomor 10 tahun 1994, dan yang terakhir berubah menjadi UU nomor 36 tahun 2008. Undang-Undang PPH menganut asas material, yang artinya penentuan pajak terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak. Adapun subjek pajak PPH yaitu yang pertama orang pribadi dan warisan yang belum terbagi, yang kedua badan seperti PT, CV, BUMN, BUMD, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia dan tidak berkedudukan di Indonesia, namun menjalankan usaha atau kegiatannya di Indonesia. Dan yang tidak termasuk subjek pajak PPH, yang pertama, kantor atau badan perwakilan negara asing, yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, yang ketiga, organisasi internasional, dan yang terakhir, yang keempat, pejabat organisasi internasional. Dan adapun objek pajak PPH, yang pertama, imbalan pekerjaan atau jasa yang diterima, yang kedua, laba usaha, yang ketiga, keuntungan penjualan, yang keempat, dividen, yang kelima, royalti, yang keenam, premi asuransi, yang ketujuh, keuntungan karena selisih kurs uang mata asing, dan sebagainya. Dan yang tidak termasuk subjek pajak PPH, yaitu yang pertama, bantuan atau sumbangan, yang kedua, warisan, yang ketiga, iuran dana pensiun, yang keempat, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, yang keempat, beasiswa yang memenuhi kriteria tertentu, yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi, dan sebagainya. Dasar pengenaan pajak PPH, yaitu besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri atau WPDN dan BUT, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk menagih dan memelihara penghasilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu pajak penghasilan pasal 21 dan 26. Dasar hukum pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak, WP, orang pribadi dalam negeri, atau disebut WP, OPDN, disebut PPH pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi. Adapun wajib pajak PPH pasal 21 yaitu pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, dan tunjangan hari tua, bukan pegawai yang menerima sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan seperti pengacara, pemain musik, pelawak, penasihat, dan lain-lain. Dan yang terakhir, peserta kegiatan yang menerima penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan seperti peserta rapat, peserta pendidikan, peserta lomba, dan lain-lain. Dan yang bukan wajib pajak PPH pasal 21, yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat dari negara asing dengan syarat bukan warga Indonesia dan di Indonesia tidak memperoleh penghasilan lain di luar pekerjaannya. Yang kedua yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Dan yang termasuk pemotong pajak PPH pasal 21, yang pertama pemberi kerja, terdiri dari orang pribadi dan badan baik pusat maupun cabang dan perwakilan atau unit. Yang kedua bendaharawan, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat, institusi TNI atau Polri, dan lembaga lainnya. Yang ketiga, dana pensiun, yaitu badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun. Yang keempat, orang pribadi, yaitu seseorang yang melakukan kegiatan atau
pekerjaan serta badan. Dan yang terakhir yaitu penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi nasional dan internasional, serta lembaga lainnya. Dan yang tidak termasuk dalam mempunyai kewajiban melakukan pemotong pajak PPh pasal 21 yaitu yang pertama kantor perwakilan negara asing, yang kedua organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan yang terakhir pemberi kerja orang pribadi yang memperkerjakan orang untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Dan yang termasuk objek pajak PPh pasal 21 yang pertama penghasilan yang diterima pegawai tetap, yang kedua penghasilan yang diterima penerima pensiun, yang ketiga, penghasilan pemutusan hubungan kerja, tunjangan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Dan yang terakhir, yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa fee, komisi, dan imbalan sejenisnya. Dan yang bukan termasuk objek pajak pasal 21 yaitu yang pertama pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa. Dan yang kedua penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh WP atau pemerintah, termasuk PPh yang ditanggungnya. Penghasilan yang diberikan yaitu bukan WP, WP yang dikenakan PPh yang bersifat final, WP yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dibayar oleh pemberi kerja. Selanjutnya yaitu biaya jabatan dan biaya pensiun. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31 Tahun 2009, maka pengurang yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan itu adalah yang pertama biaya jabatan yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Yang kedua, biaya pensiun yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 200.000 sebulan atau 2.400.000 setahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 26. Adapun pengertiannya yaitu pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui BUT di Indonesia. Sistem pengenaan pajak penghasilan terhadap orang asing menurut Undang-Undang Pajak Indonesia yaitu yang pertama pemenuhan sendiri kewajiban perpajakan bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap atau BUT Indonesia. Yang kedua, pemotongan oleh pihak yang berwajib membayar bagi wajib pajak luar negeri lainnya. Adapun wajib pajak PPh pasal 26 yaitu seperti pegawai menerima uang pensiun, pesangon, tunjangan hari tua, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan seperti pemain musik, pengarang, dan olahragawan. Selanjutnya, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan seperti peserta rapat, peserta kepanitiaan, peserta pendidikan, dan peserta lainnya. Selanjutnya, penerima dividen, bunga, dan royalti, penerima hadiah dan penghargaan, dan lain sebagainya. Dan yang bukan wajib pajak PPh pasal 26 yaitu yang pertama pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain selain jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Adapun pemotong pajak PPh pasal 26 yang pertama pemberi kerja, yaitu terdiri dari orang pribadi dan badan, baik pusat maupun cabang dan perwakilan atau unit. Yang kedua bendaharawan, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat, institusi TNI atau Polri, dan lembaga lainnya. Yang ketiga, dana pensiun, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun. Yang keempat, yaitu orang pribadi, yaitu seseorang yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan serta badan. Dan yang terakhir adalah penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi, nasional dan internasional, serta lembaga lainnya.
Dan yang tidak termasuk dalam mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak PPh pasal 26 yaitu yang pertama, kantor perwakilan negara asing, yang kedua, organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan yang terakhir adalah pemberi kerja orang pribadi yang memperkerjakan orang untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Selanjutnya yaitu yang termasuk objek pajak PPh pasal 26. Yang pertama, penghasilan yang diterima pegawai tetap, yang kedua, penghasilan yang diterima penerima pensiun, yang ketiga, penghasilan pemutusan hubungan kerja, tunjangan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis. Yang keempat, yaitu penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Dan yang terakhir, imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa fee, komisi, dan imbalan sejenisnya. Dan yang bukan termasuk objek pajak pasal 26 yaitu yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi guna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh WP atau pemerintah, termasuk PPh yang tanggungnya. Penghasilan yang diberikan yaitu bukan WP, WP yang dikenakan PPh yang bersifat final, WP yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus. Yang ketiga yaitu iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dibayar oleh pemberi kerja. Selanjutnya yaitu bab 4 mengenai pajak penghasilan pasal 22. Adapun dasar hukum dari pajak penghasilan pasal 22 yaitu PPh pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga lainnya berkenan dengan kegiatan di bidang import atau kegiatan di bidang usaha lain. Dasar hukumnya adalah UU RI nomor 36 tahun 2008 khususnya pasal 22 penjelasannya dan keputusan-keputusan pendukungnya. Adapun objek pajak PPh pasal 22 yaitu yang seperti yang pertama import barang, yang kedua pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, bendaharawan, pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 5 yaitu pajak penghasilan pasal 23. Adapun pengertiannya yaitu pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 23 tentang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran penghasilan atau akhir bulan terutangnya penghasilan. PPh pasal 23 yang dipotong selanjutnya disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos 82 giro menggunakan surat persetoran pajak atau SSP. Jenis jasa yang dikenakan PPh pasal 23. Penyerahan jasa yang meliputi jasa teknik, jasa manajemen, konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya, selain yang telah dipotong PPh, dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah sebagai berikut. Yang pertama, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, kecuali jasa konsultasi konstruksi. Yang kedua, jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan yang ketiga, jasa penilai, jasa akuntansi, jasa perancang, dan jasa lainnya. Selanjutnya materi terakhir yaitu bab 6 mengenai pajak penghasilan pasal 24. Adapun pengertian dari pajak penghasilan pasal 24 adalah merupakan pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Tujuannya adalah untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Selanjutnya yaitu penggabungan penghasilan. Untuk menggabungkan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterima penghasilan tersebut. Yang ketiga, penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.